Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Seperti biasa ya teman-teman, kali ini di sini kita akan bahas soal yang dimana soalnya yaitu tentang pembagian bilangan desimal. Nah, di sini untuk mengerjakan suatu pembagian bilangan desimal, di sini kita menggunakan cara yang dimana suatu bilangan desimal tersebut diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, misal yang pertama adalah soalnya adalah 3,6 dibagi dengan 7,2. Nah, angka 3,6 dan 7,2 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, caranya yaitu ketika kita melihat angka 3,6 ini, kita lihat angka yang di belakang komanya. Misal nih 3,6. 3,6 ini angka di belakang komanya ada satu angka, yaitu satu angkanya 6. Nah, maka 3,6 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasanya menjadi 36 per 10. Kemudian untuk 7,2. Nah, 7,2 ini ada satu angka di belakang koma, maka pernya juga atau penyebutnya juga adalah 10. Kalau misal ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Dan seterusnya tergantung banyaknya angka di belakang koma. Kalau misal angka di belakang koma ada 3, berarti nolnya ada 3 juga untuk penyebutnya. Berarti untuk 7,2 ini diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 72 per 10. Nah, maka dari sini langsung saja dapat kita operasikan menjadi 36 per 10 dibagi dengan 72 per 10. Nah, maka dalam konsep pembagian bilangan pecahan, maka kita ubah ke dalam bentuk perkalian operasi pembagian ini, dan angka yang di belakang ini, bilangan yang di belakang ini kita balik, yang dimana penyebut jadikan pembilang, pembilang jadikan penyebut. Nah, maka di sini dapat kita ubah menjadi operasinya menjadi perkalian, berarti 36 per 10 dikali dengan, nah, yang belakang diubah, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, berarti 10 per 72. Nah, di sini berarti ada 10 dengan 10, berarti dapat kita coret menjadi di sini 1, di sini 1. Berarti 36 kali 1 adalah 36. 1 kali 72 adalah 72. Sehingga 36 per 72 hasilnya adalah 1 per 2. Kita sederhanakan ya teman-teman. Disederhanakan dibagi menjadi masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 36. 36 bagi 36 adalah 1, 72 bagi 6, 36 adalah 2. Nah, maka hasil dari 1,2 ini adalah kalau kita pembagian, sehingga 1,2 ini, 2 ini kita ubah ke dalam bentuk 10, atau kita cari pecahan senilai sehingga 2 ini atau penyebutnya ini menjadi 10. Maka kita kalikan dengan 5. Berarti penyebut dan pembilang kita kalikan dengan 5. Berarti 5 dengan 5. 1 kali 5 adalah 5, 2 kali 5 adalah 10. Nah, sehingga ini dapat kita memudahkan mengubah suatu bentuk pecahan menjadi suatu bentuk pecahan desimal. Nah, sehingga 5 per 10 berarti cara merubah ke dalam bentuk desimalnya adalah 10, berarti ada 0, dan di sini angkanya adalah 5. Berarti 0,5, ada satu angka di belakang koma. Sehingga seperti yang tadi, kalau dia penyebutnya adalah 10, berarti ada satu angka di belakang koma. Kalau misal angkanya adalah 100, berarti ada dua angka di belakang koma, dan seterusnya. Sehingga untuk jawaban nomor 1 adalah 0,5. Udah. Untuk selanjutnya adalah nomor 2, yaitu 6,4 dibagi dengan 0,16. Nah, 6,4 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Seperti biasa tadi pada soal nomor 1, 6,4. Nah, berarti 6,4 ini ada satu angka di belakang koma. Berarti untuk penyebutnya adalah 10, sehingga angkanya adalah 64. Oke, untuk 0,16. Nah, ini perhatikan. Untuk 0,16 adalah angka di belakang komanya ini ada dua angka, sehingga untuk penyebutnya ada 2 0. Berarti ya untuk pembilang yang untuk bilangan yang angkanya nolnya ada 2 adalah 100. Nah, sehingga kan kalau satu angka di belakang koma adalah 10, dua angka di belakang koma adalah 100. Oke. Nah, sehingga di atas ini adalah untuk pembilangnya adalah 64.
Sehingga bentuk pecahan biasa dari 6,4 adalah 64/10. Bentuk pecahan biasa dari 0,16 adalah 16/100. Nah, sehingga di sini dapat kita operasikan, yang dimana 64/10 dibagi dengan 16/100. Nah, seperti pembahasan pada soal nomor 1, maka operasinya kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Berarti 64/10 dikali dengan bilangan yang di belakang ini dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti 100/16. Nah, sehingga di sini lihat di bagian di sini ada 100 dan di sini 10. Berarti 100 dapat dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 10. Berarti di sini 10, di sini 1. Berarti 64 bagi 10 adalah 640. Dan 1 kali 16 adalah 16. Sehingga 640 dibagi 16. Nah, ini adalah suatu cara porogapit, teman-teman. Atau kita gunakan dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2, dan seterusnya. Oke, karena 640/16 ini adalah suatu bilangan genap. Berarti masing-masing bilangan ini kita bagi dengan 2. 600 bagi 2 adalah 320. Kemudian 16 bagi 2 adalah 8. Nah, ini masih bilangan genap lagi, maka kita bagi dengan 2. 320 bagi 2 hasilnya adalah 160. Dan 8 bagi 2 adalah 4. Nah, masih bilangan genap lagi, kita bagi dengan 2. Maka 160 dibagi dengan 2 adalah 80. Kemudian 4 bagi 2 adalah 2. Nah, masih bilangan genap. 80 dapat dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 40. Nah, jadi perkalian suatu bilangan pecahan 6,4 pembagian suatu bilangan pecahan yaitu 6,4 dibagi dengan 0,16 adalah 40. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3 yaitu 6,5 dibagi dengan 0,13. Nah, oke. Di sini caranya yaitu mengubah bentuk suatu pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa seperti yang sebelumnya. Perhatikan pada bilangan 6,5. Bilangan 6,5 ini ada satu angka di belakang koma, berarti dia penyebutnya adalah 10 dan angka untuk pembilangnya adalah 65. Sedangkan untuk 0,13 di sini angka di belakang koma ada 2 angka, berarti untuk penyebutnya adalah 100 dan angka di atas ini adalah 13. Sehingga untuk operasinya adalah 65/10 dibagi dengan 13/100. Dan seperti yang sebelumnya juga, kalau pembagian kita operasinya diubah ke dalam bentuk perkalian dahulu. Diubah ke dalam bentuk perkalian dan angka yang di belakang angkanya dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Sehingga angkanya adalah 100/13. Nah, di sini ada 100 dan 10 bisa kita coret, berarti di sini 100 bagi 10 adalah 10. Sehingga 65 bagi 10 adalah 650/13. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara porogapit yang dimana 650 dibagi dengan 13. 650 bagi 13. Berarti di sini 650 dibagi dengan 13. Coba 3 dikalikan berapa yang hasilnya adalah di belakang di sini adalah 5. Berarti 13 dikali dengan 5. 13 dikali dengan 5 adalah 3 kali 5 adalah 51. 5 kali 1 adalah 5, berarti 65. Nah, pas. Berarti di sini 65. 65 kurang 65 adalah 0. Sehingga 650 bagi 13 adalah 50. Nah, sehingga hasil pembagian bilangan desimal dari 6,5 dibagi dengan 0,13 adalah 50. Nah, mungkin cukup ini saja dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.